Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersamaku Nisa Nabila. Di video kali ini aku membahas tentang berapa sih kisaran gaji seorang bidan buat kalian yang kepo dan kalian pengen jadi bidan. Sebelumnya aku udah pernah buat video tentang suka duka jadi seorang bidan, tapi di situ kayak aku bahas soal gaji juga tapi kurang rinci. Nah, sebuat kalian yang pengen tahu, kan kayaknya udah banyak tuh YouTuber yang kasih informasi atau bocoran berapa gaji seorang YouTuber. Di sini juga aku mau kasih tahu berapa gaji seorang bidan. Ya, walaupun sebenarnya tuh gaji tuh sensitif dan beda-beda ya, tapi buat kalian yang mau tahu, aku kasih sedikit gambarannya supaya kalian itu kalau misalnya bercita-cita jadi bidan, jadi udah tahu gitu loh, oh kedepannya gaji aku segini, terus kira-kira menunjang masa depan atau enggak. So, buat kalian yang baru pada join dan baru klik video aku ini, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang udah subscribe, terima kasih dan udah nemenin dan tonton video aku terus dan support channel aku. Jangan lupa juga untuk di like atau di komen, kita diskusi sama-sama di channel aku ini. Dan kalau misalnya kalian malu konsultasi atau nanya-nanya di komen, kalian bisa DM aku aja di Instagram aku. And then kalau video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk di-share. Oke, kita langsung aja ke videonya. Sebelumnya, tonton dulu video aku ini sampai selesai supaya nggak ada gagal paham atau kesalahpahaman ya, karena kalau bahas gaji itu kayak sensitif gitu. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Semua karir itu jadi kayak bertahap. Ada tahapan-tahapannya, sama juga seperti seorang bidan kalau baru pada lulus tuh fresh graduate dan gak ada pengalaman, biasanya para lulusan-lulusan bidan yang baru ini rata-rata ya, karena kan nasib dan jalan sukses orang beda-beda dong. Rata-rata tuh biasanya mereka akan cari pengalaman dulu, biasanya di klinik tuh, klinik bersalin, terus klinik bidan mandiri. Nah, berapa sih gajinya? Untuk masalah gaji kalau di klinik itu menyesuaikan dengan kebijakan yang punya klinik masing-masing ya. Tapi biasanya kalau udah di klinik itu kalian dapat tempat tinggal di situ, terus dapat uang makan juga. Terus kalau misalnya ada partus atau melahirkan, itu tuh ada lagi fee-nya per kepala gitu ya, per kita bantu menolong persalinan itu ada sendiri. Belum lagi kalau misalnya pasien-pasien itu minta home care kayak gitu. Jadi kalau untuk dirata-ratakan sebenarnya hampir sama, yaitu kurang lebihnya UMR juga. Nah, kalau bahas UMR tuh berapa ya? Kalau UMR beda-beda teman-teman ya. Kalau UMR-nya di Bogor itu kan 39 kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Dan aku juga nggak bisa sebut gaji pokoknya berapa karena di setiap klinik dan setiap bidan itu kebijakannya beda-beda. Karena contoh aja kayak misalnya aku punya klinik ya, aku lihat dari berapa penghasilan aku per bulan selama aku buka praktek pun, saya sebulan berapa gitu ya, nanti dibagi untuk bayar pegawai gitu. Jadi memang beda-beda. Kalau misalnya kita udah ngumpulin pengalaman kerja udah banyak, atau bahkan kalau bisa sih banyak ikut pelatihan ya, karena biasanya pelatihan sertifikat itu dibutuhin banget di dunia kerja. Terus kalau misalnya kerja di rumah sakit, nah kerja di rumah sakit pun beda lagi karena tergantung tipe dari rumah sakitnya. Tipe rumah sakit itu ada apa aja, ada tipe A, tipe B, tipe C. Kalau si rumah sakit itu melayani pasien-pasien BPJS, biasanya mereka itu akan ada jasa pelayanan dari BPJS atau yang bisa juga disebut dengan insentif. Berapa sih Kak kira-kira gajinya? Kalau di rumah sakit tipe C, memang kalau untuk gaji pokok itu masih di bawah UMR ya, masih di bawah UMR. Tetapi balik lagi nih, kalau misalnya dia melayani pasien-pasien BPJS, biasanya tuh tiap bulan itu ada yang namanya insentif. Nah, insentif itu juga dilihat dari berapa banyak pasien BPJS selama 1 bulan di rumah sakit itu dan berapa lama juga kita bekerja. Ya, kalaupun di total
harus dengan dinas malam gitu-gitu ya, dengan dinas malamnya, karena dinas malam itu biasanya ada uang tambahan juga karena kan jam kerjanya enggak normal ya, karena kalau misalnya jam kerja normal itu cuma 8 jam, tapi kalau jam kerja di malam hari itu dari jam 9 sampai jam 7 itu kira-kira berapa, 10 jam ya, jadi ada uang tambahan juga. Kalau misalnya di total-total ya mendekati UMR juga sih. Lanjut ke rumah sakit tipe B. Nah, rumah sakit tipe B ini rumah sakit yang fasilitas pelayanannya itu lebih lengkap ya dari yang tipe C ini. Nah, sama juga seperti halnya tadi yang rumah sakit tipe C, untuk tipe B ini memang untuk gaji pokok lebih besar ketimbang tipe C, tapi kan kita lihat lagi ya, back to experience kita. Kalau misalnya kita udah pernah bekerja di rumah sakit sebelumnya, kalian akan lebih mudah juga untuk mendaftar ke rumah sakit besar atau ke rumah sakit yang lebih bagus. Jadi kembali lagi semua itu bertahap. Jadi yang paling penting adalah experience atau pengalaman kerja kalian. Nah, kalau udah di rumah sakit tipe B ini, untuk gaji yang aku tahu dan udah aku alami itu memang UMR dan belum ditambah dengan dinas malam. Dinas malam itu ada tambahan-tambahan dan juga ada uang makan juga. Terus tadi yang tipe C juga biasanya ada uang makan, tapi tergantung. Kalau misalnya kalian dinas dapat makan, uang makannya nggak dimasuk ke dalam gaji, tapi kalau kalian nggak dapat makan, uang makannya tuh masuk ke dalam gaji. Jadi kalau kerja di rumah sakit yang tipe B, gajinya berapa? Gajinya lumayan karena itu di atas UMR. Terus untuk yang tipe A ya lebih lagi dong, lebih besar lagi gitu. Jadi tergantung kita kerja di rumah sakit tipe apa, teman-teman. Jadi untuk besaran gaji variatif ya, aku juga nggak bisa sebut nominal, cuma aku mau kasih gambaran aja sama kalian, karena kalau misalnya kita sebut nominal takutnya ada yang tersinggung atau ada yang aku yang kurang berkenan gitu ya. Aku juga sebenarnya kalau ditanya masalah gaji juga sensitif sih, cuma biar kalian tahu dan kalian semangat untuk mengejar cita-cita nih yang mau jadi bidan. Dan kalian harus tahu kira-kira jadi tenaga kesehatan tuh menjanjikan atau enggak sih. Ya, seperti yang udah pernah aku bahas sejauh ini, untuk tenaga kesehatan semua profesi itu jarang banget yang menganggur ya, seperti kalian tahu. Ya, aku sih nggak ngebahas tentang profesi lain yang lulusan S1 atau apa banyak yang pengangguran tuh, enggak sama sekali. Cuma memang pengalaman aku ya seperti itu, karena semua kembali lagi ke kemauan dan usaha kita. Terus terakhir, kalau kalian buka praktek sendiri, nah kalau kalian buka praktek sendiri udah otomatis itu tuh penghasilan kalian sendiri, manajemen kalian yang kelola. Kalian bayangin aja ini ya, kalau misalnya biasanya kalau klinik-klinik bersalin itu jarang banget yang kerjasama dengan BPJS, tapi ada juga yang sudah bekerja sama. Setahu aku sekali persalinan aja bisa 1 juta lebih, itu satu kali persalinan ya, satu kali persalinan bisa 1 juta lebih. Kalian bayangkan kalau misalnya dalam sebulan misalnya minimal 10 yang bersalin gitu ya, 10 yang bersalin itu bisa 10 juta doang kurang lebihnya ya. Terus belum lagi kalau misalnya ada pasien-pasien yang rujukan. Nah, jadi kalau pasien-pasien di bidan klinik mandiri itu, kalau misalnya kita ngerujuk ke rumah sakit, biasanya tuh mereka tuh ada kayak MOU gitu, ada kerjasama gitu. Jadi ada bagiannya misalnya kayak berapa persen, aku kurang tahu, tapi ada yang seperti itu. Terus belum lagi kalau misalnya ada yang berobat, KB dan lain-lain. Karena kalau misalnya kita manage kayak beli obat-obatan sendiri, terus untuk jasa-jasa kita sendiri itu lebih, karena aku tahu gitu ya harga obat dari tangan pertamanya tuh berapa, tapi udah sampai di kita tuh berapa itu karena kan ya memang ada sistem untung-untungan gitu kan. So tapi untuk buka klinik sendiri ini nggak gampang syaratnya, karena dia harus punya sertifikat banyak ya, kalau kita sebutnya kayak SKP gitu, poin-poin kebidanan. Terus minimal sekarang kalau nggak salah 25 SKP harus punya. Terus minimal kerja di rumah sakit itu udah 2 tahun. Ada suara motor kedengeran gak ya? Minimal kerja di rumah sakit atau experience-nya minimal 2 tahun. Dan untuk saat ini sih D3 masih bisa, tapi untuk udah mulai nih update ilmu terbaru, katanya kalau untuk buka praktek itu minimal D4 atau dengan gelar STR. Jadi ngambil D4-nya D4 yang praktek.
Nah udah gitu untuk izin prakteknya ini juga nggak mudah. Kalau misalnya nanti kita mau minta izin ke dinas kesehatan, itu tuh harus disurvei lokasi. Survei lokasi itu survei ya tempat kita buka praktek gitu ya, harus memenuhi standar-standar tertentu. Contohnya kayak ruang tunggunya ada standarnya, ruang bersalinnya ada standarnya, alat-alat sterilnya kayak gitu, 10 semuanya itu tuh kayak ada standar-standarnya. Jadi memang nggak mudah dan modalnya juga nggak sedikit. But kalau kalian tahu, karena teman aku nih kerja di praktek bidan dan dia itu benar-benar yang megang pembukuan selama 1 bulan. Jadi dia itu tahu berapa penghasilan bidannya selama 1 bulan dan berapa untuk ngegaji dia, berapa untuk membeli obat dan lain-lain tuh. Ketahuan memang lumayan, memang banyak gitu ya pemasukannya, menguntungkan dan kayak cepat balik modal gitu. Cuma ya memang resiko dan tanggung jawabnya harus benar-benar, makanya itu harus sekolah dan harus kompetennya yang benar-benar. Jadi gimana rekomendasi kalau kalian mau jadi bidan, kalau mau gajinya banyak, kalian harus buka praktek sendiri, tapi dengan syarat yang tadi aku sampaikan ya. Dan ya memang semuanya itu butuh proses. Kalau misalnya kalian, misalnya aku anak orang kaya nih gitu ya, aku anak orang kaya, terus aku bisa kok lulus langsung kuliah lagi terus langsung buka klinik, nggak bisa. Itu kita harus punya pengalaman kerja dulu, karena profesi kita ya berhubungan dengan nyawa, jadi nggak bisa sembarangan. Lebih hoki lagi kalau gini, ibunya emang udah punya praktek bidan, dia tinggal melanjutkan, tapi selama 2 tahun itu dia harus benar-benar cari pengalaman dulu. Itu hoki banget sih, kayak jalannya tuh mulus banget gitu ya. Kalau misalnya kayak orang-orang kayak aku yang benar-benar dari nol, ya aku ngerasain dulu pertama kali lulus bidan itu aku kayak magang dulu ke klinik-klinik bidan mandiri gitu ya, tetangga-tetangga aku di sini. Dan itu tuh nggak 1-2, karena aku kayak pengen belajar aja yang pasiennya banyak di mana gitu. Walaupun ya awal-awal cuma asisten, lama-lama kan kalau bidannya nggak ada, mau nggak mau kita benar-benar megang melahirkan sendiri. Terus habis itu aku ke rumah sakit tipe C, dan alhamdulillah sekarang aku udah bekerja di rumah sakit tipe B. Sambil ngumpulin uang, mumpung masih muda, masih kuat kerja, nabung untuk insya Allah buka klinik sendiri, amin. Gimana, udah ada gambaran buat kalian yang pengen jadi bidan? Tetap semangat, prosesnya tuh panjang dan memang sukses itu nggak ada yang instan. Jadi harus benar-benar dijalani dengan sepenuh hati dan jangan patah semangat, karena kuliah kebidanan itu dari kuliahnya aja capek, menyita waktu. Ini aku kasih tahu aja karena PKL-nya juga kayak di rumah sakit nanti berapa bulan, di klinik berapa bulan, kayak gitu-gitu. Terus dengan tugas-tugasnya yang banyak, karena bener-bener nggak sembarangan, harus kita tuh harus menguasai gitu ya, karena balik lagi kita berhubungan dengan nyawa manusia. And then mungkin sampai sini aja video yang bisa aku sharing. Kalau kalian mau tanya-tanya, boleh silahkan komen atau DM aja ke Instagram aku. Makasih udah join dan makasih yang udah subscribe. Jangan lupa di like, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!